Di era kolonial, sepeda motor adalah barang mewah, bahkan lebih dari sekedar alat transportasi. Ini adalah simbol status, tanda kekuasaan, betapa jauhnya jarak teknologi antara penjajah dan rakyat yang dijajah. John C. Potter, seorang insinyur pabrik gula umbul di Probolinggo, menjadi sosok yang disorot karena menjadi orang pertama yang memiliki sepeda motor bernama Hildebrand and Wolf Müller. Motor ini buatan Jerman yang dikeluarkan pada tahun 1893. Tentu bukan motor sembarangan. Motor ini adalah motor pertama yang dikeluarkan secara massal di dunia. Dengan mesin 1489 cc yang hanya bertenaga 2,5 tenaga kuda, ternyata membutuhkan proses yang sangat rumit agar bisa menyala. Dari mulai dipanaskan dengan spiritus, lalu harus didorong untuk bisa hidup. Bahkan prosesnya bisa memakan waktu 20 menit lebih hanya untuk membuat motor ini siap untuk jalan. Masyarakat pribumi yang baru pertama kali melihat kendaraan seperti itu menamakannya sebagai kereta setan karena mengira kendaraan ini digerakkan oleh kekuatan gaib. Tidak ada kuda dan tidak ada orang yang mendorong, tetapi dia bisa melaju di jalan. Suaranya pun sangat asing, menderu-deru, menambah kesan yang menyeramkan. Hingga masuk tahun 1900-an, motor ini diproduksi banyak walaupun masih tetap terbatas. Merek-merek baru pun mulai masuk ke negara ini, dari mulai Harley Davidson dari Amerika, Norton dan BSA dari Inggris, serta Minerva dari Belgia. Motor-motor ini digunakan bukan hanya untuk bergaya, tetapi juga sebagai kendaraan dinas pejabat, polisi kolonial, dan tentara. Pada tahun 1902, bahkan ada motor Minerva yang dipakai untuk menarik gerbong penumpang kecil di perkebunan. Sebuah pemandangan unik yang memperlihatkan fleksibilitas teknologi baru ini. Berkembangnya motor di Hindia Belanda melahirkan komunitas baru. Hingga di tahun 1915 ada komunitas motor pertama di Indonesia, yaitu Motorfiets Rider de Batavia. Isinya tentu saja orang-orang Eropa, karena rakyat pribumi belum mungkin membeli motor dengan harga selangit. Dari klub motor inilah, motor mulai diperlakukan bukan sekedar kendaraan, melainkan sebagai gaya hidup. Para anggotanya berkendara keliling kota, mengadakan touring, dan menunjukkan eksklusivitas di jalanan. Tetapi di balik itu motor juga menjadi fungsi politik. Tentara kolonial menggunakan motor untuk patroli, pengiriman pesan, bahkan sebagai kendaraan militer. Perang Dunia Kedua pun menjadi babak penting. Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942 dan mereka paham betul bahwa transportasi adalah kunci perang. Motor-motor militer Jepang, terutama dari merek Yamaha dan Honda, yang awalnya terlibat dalam suplai mesin untuk perang, menjadi bagian penting dari logistik militer. Di masa pendudukan, banyak rel kereta api yang dirombak, tetapi motor juga ikut digunakan sebagai kendaraan operasional tentara Jepang. Ketika Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, motor-motor yang ditinggalkan tentara Jepang dan Belanda menjadi rebutan para pejuang. Motor yang tadinya simbol penjajahan, kini berubah fungsi menjadi alat perjuangan. Digunakan untuk mengirim logistik, membawa kurir, dan membantu komunikasi antar markas pejuang. Bayangkan, di tengah keterbatasan alat perang, motor menjadi tulang punggung gerakan revolusi. Memasuki tahun 1950 sampai 1970, wajah motor Indonesia kembali berubah. Motor yang dulu hanya dimiliki oleh elit dan militer sekarang dimiliki oleh rakyat. Sejak masuknya motor-motor dari Jepang seperti Yamaha, Honda, Suzuki, atau Kawasaki. Motor ini begitu merakyat hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Era 70-an juga menjadi saksi lahirnya legenda lain seperti Binter Mercy. Motor bermesin 200 cc dari Kawasaki ini diproduksi di Indonesia dan langsung mendapat tempat di hati pecinta motor. Binter Mercy melahirkan komunitas besar dan sampai hari ini masih dianggap sebagai salah satu motor klasik yang paling ikonik di Indonesia. Tidak hanya itu, Vespa dari Italia pun memberikan pengaruh yang sangat besar terutama kepada para pemuda yang identik dengan gaya solidaritas. Memasuki era 2000-an hingga sekarang, Indonesia menjelma menjadi pasar motor terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Dan kini motor bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, tetapi dimiliki oleh masyarakat biasa sebagai urat nadi transportasi dari mulai pelosok desa hingga ke kota-kota besar. Namun sejarah motor di Indonesia tidak berhenti di sini. Kita sedang memasuki era baru, yaitu motor listrik. Pemerintah mulai mendorong transisi kendaraan yang ramah lingkungan.
Honda, Yamaha, bahkan startup lokal berlomba menciptakan motor listrik yang cocok untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Dari awalnya disebut kereta setan, kini motor berubah menjadi alat transportasi modern dan ramah lingkungan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.